perempuan itu satu-satunya makhluk pangeran sing tahu bantah Kanjeng Nabi. Kalau bolak-balik cerita, jadi di Quran ada ayat surat jenis surat Mujadilah, tapi umumnya orang baca apa? Mujadalah. Sebetulnya itu secara nuzulul ayat lebih pas dia namakan Mujadilatun, apa? Karena Mujadilatun itu isim fa'il pengganti fi'il mudhari'. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau bolak-balik matur kitab niki niku namanya Zubdatul Itqan, apa? Zubdatul Itqan. Niku diulangaken Sayyid Alawi teng Sayyid Muhammad. Terus era Sayyid Muhammad dipun wastani napa Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Tapi semua kitab niki ini materi dasarnya kitab niki Itqan sing kula beton. Napa kitab napa? Itqan karangan Imam Suyuti. Nah, kenapa harus dikenali lebih detail mana yang Makkiyah Madaniyah? Mun kula matur Makkiyah Madaniyah gunanya apa? Kalau turun di Mekah itu potensi mansukhah napa? Potensi mansukhah kecuali kalam khobar, nggih, kecuali kalam khobar, karena yang namanya mansuh itu tidak mungkin terjadi di kalam khobar. Kan nggak mungkin misalnya hari ini saya bilang Zaidun qaimun, Zaid berdiri, kemudian hari Ahad saya bilang oh tidak berdiri. Karena kalau kalam khobar itu kan kadung terjadi, no? Kadung terjadi, maka kemungkinannya ya tetap terjadi, wis kadung. Tapi kalau kalam insya atau amar itu bisa direvisi. Misalnya pagi-pagi, karena pagi saya bilang cung aku tuh kono pecel, karena momennya keliwat sudah siang, kan bisa saja tak batalkan, gak cung ganti rawon misalnya. Karena sifatnya perintah, apa? Sifatnya perintah. Ada muqtadul hal dalam semua perintah. Misalnya Rasulullah karena lemah di Mekah, maka perintahnya itu lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, agamamu agamaku, agamaku, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ketika Rasulullah di Madinah itu kuat sekali dan Islam tetap dilecehkan, mau dihabisin. Terus Nabi kena khitab, disuruh ngelawan. Makanya disebut kital itu saling perang, karena kital itu dari masdar musarokah, ya, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Jadi nah itu kan berarti karena muqtadul hal, karena ayatnya bersifat apa? Perintah. Jadi eling-eling ya. Terus yang bisa nasah mansuh itu hanya di surat-surat sing di situ kalamnya insya. Insya itu bisa amar, bisa nopo nahi. Kayak dulu Nabi ketika di Mekah itu malah nggak boleh ngelawan sama orang kafir. Fa'fu anhum wasfah, harus mudah memaafkan. Tapi ketika di Madinah masih dipakai buli-bulian sama orang kafir, mau dijajah, mau dihilangkan eksistensi Islam. Lalu ada ayat turun di surat Haji, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Mereka yang diperangi, jadi syaratnya diperangi ya, mereka yang diperangi, yuqatalun itu diperangi, itu diberi hak melawan. Tapi tentu harus diperangi dulu. Makanya di surat Baqarah istilahnya apa? Qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Ada sebagian ayat redaksinya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Boleh kamu mengusir mereka karena mereka mengusir kamu. Jadi ayat-ayat ekstrim tentang perang, tentang kekerasan itu semuanya nunggu kondisi al-mujid lidzalik yang menyebabkan itu. Boleh perang kalau diperangi, boleh ngusir kalau diusir. Jadi gue nyetak bojo ngenteni dicereweti. Ojo ujuk-ujuk nyentak dhisik ben wedi mumpung rung diamuk. Wis karuan ra ngekeki blanja esuk-esuk nyentak. Ayo pe ngomong apa? Oh yo sarap dudu wong lanang ngono kudu diobatno. Tak enak kono wis ngamuk, lah kowe oleh nyerang. Tapi biasanya wis down sih. Biasanya diamuk setengah jam wis down. Sak jam setruk. Tuh, kalau kata Mbah Mun kalau guyon gitu, di bojo cerewet itu baru kamari sugih. Tapi santri-santri yang di belakang bilang gak mari sugih, Mbah, mari setruk. Jadi karena ilmu tentang itu nggak cukup. Ilmu ulama mana saja kalau menganalisis perempuan itu nggak cukup. Jadi pasti banyak khilafnya. Karena itu polanya perempuan itu nggak jelas, itu nggak bisa dianalisis. Jadi itu ilmu siapa saja bisa.
Saya pernah diminta ngaji di Mbah Hamid Bedowi itu, acara hallnya Mbah Hamid. Tapi ya enggak undangan, enggak, karena saya memang jarang mau undangan umum. Ini perlu dicatat tuh. Nak sing ben ngundang istibatal ya demen kecewa biasanya. Terus, pokoknya saya itu hanya mau di pernah guru sama pernah sepuh. Itu saja sifatnya ada undangan. Saya datang terus karena saya datang terus ditunjuk disuruh ngaji, bukan undangan terus di banner itu kayak artis. Keribetan itu. Ya, kayak seperti ini aja ngaji sudah ngaji. Yang di ayat qad sami Allah qaulal lati tujadiluka. Dadi allati ing wong wedok tujadilu kang bantah sapa lati. Nah, pengganti fi'il mudhari itu di nahwu itu isim fa'il karena zamannya sama. Fi'il mudhari zamannya hal dan istiqbal, itu penggantinya hanya isim fa'il. Jadi kalau rojulun yadribu bisa diganti ad-doribu, paham ya? Rojulun yansuru boleh diganti nasirun. Berarti kalau hiya tadribu bisa diganti doribatun. Makanya kalau maknanya ya qad sami'a, teman-teman midanget sapa Allahu Allah kaulalati ing pengucapane wong wedok silelati tujadilu kang bantah sapa lati ka ing sira Muhammad fi zaujiha ing dalam babakan suamine lati. Watastaki lan nglaporno sapa wong wedok, nglaporno Kanjeng Nabi. Jadi Nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan. Nabi lho, ora trimo kiai Nabi itu dilaporkan. Jenenge wong wedok menawa trimo bojo enteng. Wong Nabi wae dilapor. Jadi wong wedok Nabi wae dilapor. Dilapor ila wahi maring. Terus sempat terjadi debat. Makanya terusannya ayat wallahu yasma'u tahawurakum. Wallahu ta'ala yasma'u krungu sapa Allah. Tahawurakuma ing perdebatan sira loro. Itu perdebatane Nabi kalian perempuan itu. Muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan. Jadi muhadasa, muhawarah itu maknanya apa? Perdebatan. Makanya kalau orang latihan apa? Konversasi Inggris itu, conversation Inggris itu disebut apa? Muhawarah apa? Muhawarah, muhawaratul lughat al-inggrisiyah, muhawaratul lughat al-arabiyah. Itu debatnya itu wah luar biasa. Sekamane Nabi kudu kalah wae muwara kekasih pangeran som-som wedok. Jadi khaulah itu wahyu. Pokoke ceritane kudu wahyu, gak oleh cerita elek. Khaulah itu wahyu. Mbah Barakat, mbah Barwiye mulai iku pas sujud. Sing lanang wong Arab. Wong Arab ku gak mangan mendoan, gak mangan tempe. Iso mbok bayangno. Wong Jawa ngono bojone suci tenang ae mangane mendoan. Ambek sego jagung. Dadi ra wong ayu ya biasa wae. Jadi wong Arab ku mangane daging. Terus ning hadis semua asbabun nuzul redaksine fa'ajabatu ajizatuha. Nah, maknane ya fa'ajabat mongko gawakno hu ing rajul jenenge Aus bin Somit. Apa ajizatuha sebenarnya dhewe ajiz. Pokoke pas sujud itu sing gawakno ajizatuha. Itu jorok ya, iki jorok niki. Iki murid kecelakaan. Jadi makna sing bener ra iso, nak makna ngono iso. Dadi uteke wis elek banget. Akhirnya jaluk, sing lanang njaluk. Karena sing wedok lagi sujud, lagi nikmati pangeran ra gelem. Ora gelem terus ngamuk sing lanang. Wong lanang gerjaluk ra dikeki iku ya ngamuk iku sekunane kuno. Tapi nek sing mangan menduan ngamuke rapati tenan karena ya tadi sahabate mesti rapati tenan. Wis akhire ngamuk terus wong Arab iku ngamuk tertinggi iku muni anti alayya kadhuri ummi, kowe berstatus kayak ibu. Ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kayak ibu itu di orang Arab itu adalah dzam. Dam itu satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak. Makanya kalau saya ditanya, fikih Jawa sama fikih Arab itu beda. Wong Jawa nak muni dek kowe kaya ibu, itu maknanya sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat tidak mesti secara fikih dihukumi zihar karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab bilang kamu sudah kayak ibu. Maknanya selawas-selawas haram tak keloni, haram tak jima, haram tak kumpuli. Ini perbedaan apa? Kultur Arab Jawa. Maka fikih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang nggak bisa sama. Itu kan ibarat begini. Orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira ngamuk tor kira-kira. Tapi kalau orang Arab itu kehormatan.
Saya jajal juga tekan ngali cekel. Oh, wis dianggap murid ra duwe sebenarnya wong arep lucu. Dadi padha jenggotene cekel-cekelan wae. Kebayang enggak cara wong Jawa? Wong Arab nak seneng wong, lu sirahe dicekel cek diwambung bumbunan. Nanti kalau delok ora mentah lho. Lha kula nate kalian Mbah Mun teng Medina. Karena Mbah Mun orang alim alama dan beliau muammar sepuh, ada orang Arab seneng kalian ya. Yo dicekel cek terus diwambung iki. Sing wong Jawa gak siap. Enak ya sewate. Coba cek terus di. Enggak dicukup. Wis suruh wae bangsa wong Arab. Sadate ngono. Cara wong Jawa kan repot. Cara wong Arab itu penghur. Sehingga saking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti aliyah ka zuhri ummi, kamu sudah berposisi kayak ibu. Fi hurmatil jima wa fi hurmatil mulamasa wa fi hurmati kata wa kata. Sama-sama haram dikum. Setelah itu getun deh. Waduh, bojo ayune ngene kok. Tak zihar itu sama dengan tolak bain. Sing wedok ya getun, sing lanang ya getun. Jika cerita lapor ning Kanjeng Nabi, sing lanang tok sing lapor. Kata Rasulullah, nah ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum. Kata Rasulullah, hingga detik ini belum ada wahyu, maka ketentuan zihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah, yaitu bimanzilatit tolak, berstatus kayak apa? Tolak. Ya sudah, jenis wong lanang kan nurut. Ngulang, kata Rasulullah, zihar itu kayak tolak. Ya sudah, kita nggak boleh kumpul. Nerima, sing lanang nerima. Sing wedok gak terima, enggak. Aku dhewe sing matur Nabi. Puarani kan jenengan. Puarani. Ya Rasulullah, apa betul engkau menghukumi zihar kayak tolak? Ya, sampai sekarang begitu. Belum ada ketentuan dari Allah. Wah, ini tidak bisa. Tidak bisa, itu hukum yang nggak benar, tidak bisa. Kenapa dari Nabi? Ngomongnya jorok, jadi wong wedok mulai dhisik jorok. Nabi, jenengan roh bojo kula. Yo ngerti jare Nabi, yo ngerti. Akala syababi wa afna umri wa nasartu lahu batni. Terus ayat hatta idza akala syababi terus ngomong terus. Enak wae sakniki dihukumi tolak. Kula riyen wahyu kinyis-kinyis, sakniki wis rapati ayu. Mergo wis tuwa. Anak kula kathah. Cara hukum tolak zaman kula ayu ora masalah dipegat, kula golek bojo jek gampang, tapi aku saiki wis tuwa. Meskipun isih ayu tapi meskipun isih ayu. Jenengan ngertos wong lanang. Anak kula nak dirumat bojo kula mesti terlantar, mesti katut babon. Jeneng wong lanang duda iku mesti katut babon. Nak tarumat kula anak kula kelaparan, wong kula rondo wedok. Jadi enggak bener hukum tolak. Dikaji malih. Nabi lho dikono iku Nabi. Nabi ya tapi hukumnya sementara ngono. Aku iku nabi ngenteni wahyu. Ya wis pokoke ngono. Pokoke ampun putusno tolak riyen. Tak tinggal mulai sakniki. Pikir-pikir mulai. Jenenge wong wedok. Sekondang tenan kowe. Mulane ning surane ora ana surat rijal, ana surat apa? Jadi juara kowe. Mulai. Tapi itu justru ngetokno nak Rasulullah itu nabi. Jadi barang sing kowe ra seneng itu kadang dadi dalailul ijaz, dalil mukjizat Quran, dalil kenabiane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada yang dengar debatnya Nabi dan Khawlah, namanya Khawlah, perempuan ini namanya siapa? Khawlah. Aisyah itu di kamar itu enggak pati dengar. Kok mau alamat-alamat ana wedok nglabrak Kanjeng Nabi ngono tok kenangan Aisyah, sapa wani nglabrak? Terus bakas sopo, terus nggak pati detail. Sayyidah Aisyah itu dengar nggak pati detail. Singkat cerita, pas perempuan itu terang-terangan. Ini tak ijazahi wong wedok sing judes. Nek wis judes menisan dadi wali, pasti didengar Allah. Mulai nang kamar itu terus sholat. Kan mau wis suci bakasane. Tapi iki sholat tenan, mau nggo sholat bar suci iki sholat tenan. Sholat tenan. Allahu Akbar. Gusti, niki wonten hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai Tuhan, Nabi ini jenengan kandhani hukum niku. Hukum niku kan ngerubah. Piye? Pangeran. Iku apike watas taki ilang. Lah perempuan saiki nak judes mbek sing lanang ku gak barokah. Mergo kondo mboke kondo dulure. Lah iki sing ra bener. Dhisik ora, tapi watas taki ilallah.
Jadi gak lapor sopo-sopo, lapor pangeran. Ya Allah, hukum ini tidak fair, itu merugikan saya. Tolong Nabi ini jenengan kandani, kayak wahyu terkini. Nah hukum itu tidak seperti itu. Bon Gusti, jenengan harus mendengar saya. Nah pangeran itu, terus pangeran nurono ayat itu wallahu yasma'u tahawurakuma, malah dimulai ayat qad sami Allah. Allah benar-benar mendengar. Jadi wong itu nek ngomel. Pangeran wae ngrespon. Pangeran wae ngrespon. Ijek dikai kot tuh banget oleh ngrespon. Jadi ngomelan aku bojomu ngamuk iku mbok respon niru pangeran. Nah pangeran betah wong la tadurruhu maksiatun wala tanfa'uhu ta'atun. Pangeran orang ngomel kan tenang wae, ora bakal kena madharate. Tapi nek kowe bertahan, iso kena ompreng. Dadi kira usah niru pangeran karena ya beda kelas no. Akhirnya sujud tenani pangeran. Pas dekne sujud, Jibril teko ning Rasulullah. Dia di rumah, Rasulullah di dalam. Perempuan tadi di rumahnya. Qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa wa yasma'u tahawurakuma innahu sami'un basir. Sak terus nangis cawe wedok mau ditimbali Kanjeng Nabi, panggil perempuan itu. Apa yang dia munajatkan sama Allah diterima. Dan Allah meng-ACC keinginan dia bahwa zihar itu tidak seperti tolak. Tambah nangis cawe itu jenengan lu nabi tenan. Padahal kalau lapore ning kamar jenengan krungu. Mergo akhirnya itu sono ketentuan alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahati in ummahatuhum illallahi waladina. Jadi akhirnya pangeran nganggo ilmu status. Mulane saiki umat e akeh sing statusan niku perkarane. Pangeran nganggo hukum napa? Status. Status itu begini, yang namanya ibu itu siapa? Ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Saya ulang lagi, yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu, itu namanya seorang ibu. Yang namanya istri siapa? Orang yang halal kamu keloni, kamu jima, kamu hubungan intim. Nah ini penting, harus vulgar, kayak hambani kabeh sesuai. Sehingga definisi ini harus tegas. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri, orang yang halal kamu gaulin. Asal pas gelem loh, nah orang iso kena rancangan KUHP. Jarah ya. Jarah. So ben kowe itu mesti sing bojone ayu sing akeh dipenjara iku. Tak sing bojone elek kan gak ono pemaksaan ya. Oh ya wis. Dadi kowe kudu termasuk sing dipenjara ben ketara bojone. Dadi kok nak disidang, kenapa kamu maksa istri kamu mau? Sing tahan mbek wong ayu sapa kan? Kan keren. Tapi misalnya di Swidang bojomu elek merongot. Pertanyaannya hakim, ngono wae kok ora betah. Aneh lagi. Kan gak pantes banget. Wisen cara sidang ngono. Bojone wae elek. Bareng di sidang. Ora ngono iki pertanyaan. Wong ngono wae kok ora kuat. Ngempet kan ngono. Tapi nak wahyu terus kira kuat ngempet kan hakim kan. Mesti pikir-pikir. Ketoknya panas. Tapi tak ulang lagi ya, ini fikih ya. Yang namanya apa? Ibu itu in ummahatuhum illallai waladina. Mulane kan aji Quran sing tahqiq. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan intim. Sehingga status ibu tidak bisa diistrikan, status istri tidak bisa diibukan. Maka karena ini penstatusan yang salah, saya ulang lagi, ini penstatusan yang salah, maka nggak perlu punya efek. Efeknya hanya dari segi sanksi kafaroh, bukan merubah status hukum. Ya, hati-hati, awas kena salah, merokok kena sekali. Sebab itu Allah oleh ngendikan wa innahum la yaquluna munkaram minal qauli wa zura, menstatuskan istri sebagai ibu itu omongan sing ngelantur sing ora bener. Wong istri kok distatuskan sebagai ibu, itu tidak bisa. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan, yang namanya istri orang yang boleh dijak hubungan intim. Ini kan nggak nyambung. Pak darani misalnya Hamdani sementing ini Gus Baik ku muridku, yo stres wong ngomong ngono. Karena menstatuskan sesuatu yang nggak bener.
Paham ya? Misalnya kue turunan Tunggul Ametung terus ngerasa lebih mulia timbang Habib kan ra bener untuk Tunggul Ametung kok apa saingan nasab untuk Rasulullah kan itu ora bener. Sesuatu yang nggak bener itu nggak perlu didengarkan. Maka hukumnya apa? Ya ibu tetap ibu, istri tetap istri. Soal nanti karena kesalahan ngomong hanya disuruh bayar kafarah. Tidak otomatis istri berstatus kayak ibu yang haram dikumpuli selawase lawas. Itu hebatnya Quran. Jadi omongan salah itu nggak perlu didengar. Ya, mulane nek ana mubalek to ustaz, saya ini punya otoritas untuk fatwa ngajine ning ndi. Wong sorop ora iso wae fatwa iku piye. Mondoke iku ning ndi? Zaman mondok ora tau munggah bareng dadi kiai kok mletene ra karuan. Ngono iku kudu ditakono kanca sak kelase. Iku ngerpek ta ora terus nek ra mlete dibarno, tapi nek mlete kudu dielingno. Utawa golekno gurune. Oh, nek sekolah ngadeg terus ora tau. Karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main. Agama itu jelas, aturan mainnya jelas. Jadi makanya in ummahatuhum illallai waladunahum. Yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Sehingga jelas, aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut tradisi jahiliyah yang menstatuskan dihar sama dengan tolak. Paham ya? Jadi hidup itu harus jelas. Sama seperti Quran juga gitu. Quran itu sakral, nggak mungkin salah. Kalau ada salah berarti salah penafsirnya, salah penerjemahnya. Quran tetap terbebas dari kesalahan itu semua. Karena Quran itu sakral. Misalnya orang ngomong kiamat itu berdasar hitungannya Quran, itu tahun 2012. Nyatanya gini rasido. Sampai kulo sering tak SMS konco-konco kulo sing kiai. Gus ngenteni kiamat teng pundi? Terus nang kene lho nang omahku mek ngopi ya. Kiamat to. Ngono sing wedi yo akeh perkarane apa napa? Kiamat 2012. Nah, rencana aku ben sesuk. Wong ora melok gawe kiamat kok geger. Wong Rasulullah sing kekasih pangeran wae ndak dikasih tahu kapan. Israfil lho sing go trompet ngalor gitu. Lu ora ngerti kok. Padahal dia ini kepengen nang kiamat ben tugasnya selesai. Iku era. Nah, artinya begini. Barokahnya para mufassir, para peneliti Quran. Itu nggak mungkin tafsir yang diutarakan ulama itu nggak detail, itu nggak mungkin. Karena ya ini perbandingannya. Sayyid Muhammad sampai Sayyid Alawi, Sayyid Abbas sampai Sayyid Zaini Dahlan sampai Syekh Khotib Minangkabau, saya semuanya itu detail sampai iki Quran iki turun pas Nabi teng dalem, iki Nabi pas tindakan, iki Quran turun pas dalu, iki Quran turun pas rino. Dengan tradisi sedetail itu kan nggak mungkin salah dalam memaknai. Ora koyo kowe. Ning Quran ono kok ayat piro mbah lali pokoke ono. Lha ngono kok dadi mufassir kuwi. Juga lihat bantah-bantahan Basul Masail. Pokoknya ono kitabe. Lah yo kitab apa? Jenenge wae lho lali. Kok halamane jenenge wae. Padahal ulama dhisik ayat iki turun pas Nabi tindak, turunnya pas bengi, pas musim dingin, pas musim panas. Dengan pengetahuan sedetail itu kemungkinan salah itu kecil. Jadi sampai dibakas al-hadori wasafari. Cara kowe kan gunane apa dibakas ning omah mbek wis ra bakat ngalim ning teke wis elek. Sajane kan iso ditebak misalnya ngene, kowe tukaran mbek bojo ge apan? Setengah tahun songko kawin ini salah amat. Umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak wis sering tukaran mbek bojo sering jok piro bar 10 tahun. Normal iku. Bisa melarat 10 tahun wis bosen. Dadi pancen wis wayahe brontak. Kan orang kan bisa diukur ngamuke kapan, misalnya aku bertukaran mbek bojo, lah kawin perang dino seminggu. Wah, salah amat. Al bidayah lahian nihaya wong kawitan umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak bar 10 tahun itu kesunatan cara sing kuat dijak melarat 10 tahun iso. Nak kuat di bojomu kelainan wis kelainan. Jadi iso diukur, tunggale nyai semangat. Iku mesti nyai pertama setahun 2 tahun. Iku wis suwi mesti biasa. Perkara wis bosen, semua keinginannya agak kesampaian. Pas latihan kiai kan bayangno masyarakat nurut kabeh, ngaji kabeh.
Barang puluhan tahun masyarakat tetap biasa-biasa wae. Sesuai kan style kendu. Jebule padha wae. Nek semangat pertama mesti semangat. Nah takon imam masjid itu semangatnya mau pirang bulan boleh. Buang dan istiqomah jamaah, jebule reaksinya tetap soft awal kok. Tambah istiqomah tetap aja soft awal, malah kadang merotoli. Sesuai mesti mikir, tak rewangi ngene yo. Reaksi publik ya pancet, sesuai mengendorkan diri. Akhirnya gawe wakil. Ya wakil sesuai mulai dimami santri ya sesuai santai. Itu yang bener, mulai bener ya itu. Mereka tambah semangat mesti tambah kecewa, orang kok tambah. Makanya itu uniknya Quran, ketika Rasulullah terlalu semangat itu malah mbek pangeran didawi la'allaka baqiun nafsak. Muhammad kowe aja terlalu iku menggebu-gebu oleh dakwah. Mergo untuk iman ora iku urusanku. Sementing kowe dakwah standar. Aja sampai baqiun nafsak rusak awakmu dhewe. Tapi nak kanggo kiai pemula enggak baik niru saya. Saya itu terlalu rileks. Kiai semula jangan semangat ben duwe status mau. Nah, kalau kan statusnya sama lah. Semangat terus mohon aman lah pokoknya. Jadi akhirnya pangeran sakit begini Nabi karena terlalu apa? Tapi itu justru nunjukno Rasulullah betapa sangat mencintai umatnya. Beliau tersiksa kalau orang tidak dapat hidayah. Sampai la'allaka baqiun nafsak, sampai kata mufassir muhlikun nafsak. Nabi hampir tarodda anil jibal. Sampai pernah berencana cuek lah. Sampai Allah dikandani, sudahlah masalah hidayah itu saya. Laisa 'alaika hudahum walakinna wa yahdi may yasha. Sudahlah kamu ngaji saja, kamu dakwah saja, tapi tetap laisa 'alaika hudahum, itu tidak wilayah Anda untuk memberi hidayah. Terus kalau nanti ngaji wae. Ada muni ngene, aku pengen ngaji ning Damaran terus tak ulang ngalim kabeh, demen setruk nanti niat. Oh mesti kecewa. Paling sing paham biro, ayo ngaco. Ayo ngaco tak tes. Tapi nak targetnya gak paham no, supaya ngaji, silaturahim, guyon bareng, bar mulai, bar wis. Wah mesti ngarah kecewa. Mau takoki wong, ngaji Gus Pak ya ngaji. Piye keterangane wis pokoke apik. Baleni ra iso iki lho rekamane. Ayo kelakuanmu ngono to, kira-kira. Jawab. Ayo jajal tanpa rekaman baleni. Narang ngelantur. Nah, misalnya terus kiai ini diambisi ngaji muridnya paham. Kira-kira demen kecewa kan? Lah bojo yang ngono tak wari. Ana wong kepengin bojone sholihan, riman, rambantah, demen kecewa. Kowe iku sapa? Wong mbok cukupi wae jek bantah ngono ra mbok. Sokoke ditarget bojo iku penting wedok, nak salat madhep ngulon. Ya wis ngono. Iku mesti gak gampang kecewa. Lho kula es kiai, bojo kula yo ning. Ya aku narjetno bojo pokoke urip, salat, seneng. Dadi ora usah bayangno teko lunga disambut, terus digodhogno banyu nggo teh, mbok disiramno ya. Demen kecewa, apa? Demen kecewa. Pokoke angger teko takoki, jek urip Dek. Alhamdulillah bojoku isek. Misalnya kok minggat mulai Mas aku semula nang wong tuaku. Melok kowe yo melarat atau melok wong tuaku. Alhamdulillah Dek ge cerdas. Tahu sing pantes dieloki. Jan cara hukum melok wong fakir iku kebodohan. Melok wong tua sing sugih itu kepintaran. Tanggapi secara ilmiah. Kok ngergoni wong lanang ujug-ujug mulai ndak ini kamu punya istri yang menghormati ilmu. Di mana-mana melok wong fakir ora enak. Melok wong tua sing sugih iku enak. Berarti bojo pinter lah goblok. Pinter. Jadi sing syukur. Alhamdulillah Dek kok pinter. Kowe genane melok aku fakir 5 tahun aku ya jagal. Wong kok gobloke ngono. Jadi jek kowe mulai iki. Lah misale ki dirafak. Wis Mas tak rafakno Mas, aku pegat Mas ngene-ngene. Ya ngomong ngono. Nak pancen kowe entuk sing luwih apik timbang aku. Yes piye meneh, tapi itu kan barang sing ora mesti. Sing karuan mesti iku ya aku iki wis bojomu. Terangno, mengejar barang ora mesti iku bahaya. Terangno. Tapi nak bojo menjawab ngene, fakirmu wis mesti. Sugihmu ke depan ora mesti. Nak adu al yakin la yuzalu bisak. Baru saiki malah ngaji usul fikih. Ngaji kaidah fikih al yakin la yuzalu bisak.
malah debat. Tapi intinya gini ya, dari mengerti seperti ini, kemungkinan para mufassir salah dalam mengartikan Quran itu kecil. Karena hadori Nabi di dalam untuk wahyu itu roh nita ini. Mulanya Aisyah radhiyallahu anha, itu ngerti banget Nabi nantok wahyu. Kenapa tahu? Ketika ayat Baro'ah, terbebasnya beliau dari tuduhan apa? Zina dengan Sufyan al-Mu'attal itu Nabi itu fiyaumin syatin, di hari yang sangat dingin, musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju. Umumnya wong musim dingin kan buatan keringetan Kang Ali. Umumnya wong musim dingin buatan apa? Keringetan karena musim dingin. Iku Nabi kalau saking untuk wahyu, saking paniknya, saking beratnya wahyu itu wa innahu la yatafassadu araqon, kenangane Sayyidah Aisyah. Beliau itu bercucuran keringat padahal fi yaumin syatin, di hari yang sangat dingin. Sehingga Aisyah tuh kaget, wah berarti Nabi untuk wahyu. Ternyata wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah apa? Aisyah dari segala tuduhan apa? Zina. Kayak apa ulama itu? Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu, ini ayat turun di musim dingin dan Nabi sampai keringetan begini. Jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifki, rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar, ditunggoni ibunya Umi Ruman. Itu detail. Kesalahan itu kecil sekali. Bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sing pokoknya ono ayat piro boraro bareng roh wis terjemahan. Sing nerjemah dhewe ra wong alim. Sing umate akeh ya wong bodoh kabeh anut. Terus otoritasnya itu di mana? Bayangkan ulama dulu wis alim, diuji oleh orang alim, dia murid alim, dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah diuji 100 ulama ahli hadis. Lagi lolos. Saya ini orang bodoh kabeh ngaji, iku niate ngaji mau golek barokah, ora golek paham. Mergo wis ngerti nek ora bakal paham. Dadi akhirnya ya realistis saya. Takoki kenapa ngaji sing untuk barokah. Semangkone kok nguri ora paham. Mau kenangane ngaji ini rame, wis ngono tok. Bakas apa mbah kok nguri rapati krungu. Padahal mau ngarep lah ya padha ae rapati paham. Dadi mulane nek rapati paham kok nguri ben alasan nek ora paham. Tapi ngaji ilmu sama ulama dulu itu ora paham ora iso, mau dites. Imam Syafi'i itu ngaji Imam Malik itu dites. Maca muwatta sik disinaoni sik lagi ngaji Imam Malik. Terus cek dites. Sufyan Ats-Tsauri nate ngetes Imam Syafi'i ngene. Cara kowe mesti gagal. Tes-tesane ngeten. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Ini ulama-ulama seniornya Imam Syafi'i. Ya Syafi'i nanya lo ya jangkar karena lebih senior. Ma maknal hadis la tuharrikut tayra atau atiron la tuharriku at-tayra min wakanatiha. Sebagian riwayat min makinnatiha. Manuk itu aja mbok obahno sangka kurungane. Ya, manuk itu jangan gerakkan. Jadi sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi posisi pintu terbuka. Karena Imam Syafi'i itu orang alim. Dites, oh maknanya begini. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tayamun maupun tasyaum. Jadi kalau burung di obano kurungannya kok terbang ke kanan, maka perginya mubarak baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini buruk. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menggantungkan nasib dengan toirun, burung. Makanya di surat Yasin apa? Innama toirukum ma'akum. Jadi apa? Paham lagi ya? Jadi orang Arab itu apa? Corong Jawa itu apa? Adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Burung. Nah, orang Jawa kan cecek. Misalnya cecek ceblok. Wah alamat elek ras dolungo. Padahal sing mesti kan ceceke hati-hati, iku sing mesti nganti. Tapi wong Jawa nampire kan cecek ceblok, iku berarti celaka ya. Sing celaka ceceke ta wong sing ngapi lunga. Tapi cara Jawa ora ya. Ngapi lunga ana cecek ceblok gak sido jare alamat apes. Padahal cecek tiba sing mesti kan siji gak hati-hati. Nomor loro iso wae dene latihan jumping. Aneh latihan uji apa? Uji nyali. Nah itu Imam Syafi'i itu paham betul.
adatul Arab itu kalau mau pergi itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya, kemudian kalau terbang kanan alamat baik, kalau kiri alamat buruk. Lah Rasulullah itu melarang itu, makanya terus ngendikan la tuharrikut tayra min makinnatiha. Akhirnya terus kata Sufyan bin Uyainah, ya Abu Abdillah qad analaka an tuftiya, kamu sekarang berhak fatwa karena sudah alim. Cara sing ditakoki kowe, aja geman ya manuk mbok obah-obahno. Kurang pegawean terus pundi. Karena uteke wis ora sambung. Lah ya cung jogeman manuk ning kurungan mbok obah-obahno. Mesti jawab sampean, kurang pegawean tapi kok manuk apa? Tapi Imam Syafi'i tahu betul maknanya adalah apa? Rasulullah tidak ingin orang menggantungkan nasib dengan pergerakan bulu. Dan itu adatnya orang Arab dulu-dulu. Makanya no inna tatoyarna. Jadi tatoyur itu maknanya apa? Menggantungkan nasib dengan melihat arah terbangnya apa? Burung. Mulanya diarani toir. Toir itu dari kata toirun, apa? Burung yang terbang. Kalau terus nanya. Jadi kalau sampean tanya kenapa ini dipelajari hadori, safari, laili, nahari, seifi, sitai, dengan otoritas seperti itu maka kemungkinan ulama salah itu kecil karena jadi misalnya gini, Rasulullah itu suka dahar daging, ya sudah kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar daging. Rasulullah itu sering lapar, ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar, ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini, awas rumono, awas sekali salah setengah kafir. Maksudnya kafir swasta, bukan kafir tenan. Nggak, coba misalnya begini, enggak ini saya bedai. Wis akang alillah sekali alhamdulillah. Ittaquwaha, kena makna nih coba. Enggak jawab saja. Ittaqu wa diya sira kabeh. Takutlah sama Allah. Dengan cara apa coba? Wah, aku mbek Allah wedi terus kabeh melayu menghindari Allah. Tapi lafaz yang sama dipakai ittaqun nisa, takutlah sama perempuan, sama istri. Serius, wis takut ora usah dikongkon wis takut. Ada lagi misalnya nyuwun sewu ittaqul hayyah, kamu takutlah ular. Ittaqul faqra, takutlah sama kefikiran. Sama-sama kalimatnya takut, tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. Ittaqullaha bitaat, takwalah Allah dengan melakukan taat. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya saya ulang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Sehingga monggo mriki, tafadhol mriki. Mboten niki sami. Iya, saudara antum ini. Saya ulang lagi ya. Lafaz itu akan proporsional sesuai konteksnya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya ulang lagi ya. Ittaquwaha, takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kena fitnahnya harus menghindar. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat gimana? Wa dzannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ada 3 sahabat yang melakukan kesalahan, yaitu takhalluf anil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang Tabuk. Singkat cerita dineng Kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sahabat diperintahkan Nabi jangan omongi dia. Hujron dineng. Sehingga ketika dineng itu mereka sudah selesai hidupnya. Ini disebut wa alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhannu, saat terusnya itu sampai wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaihi. Ketika dineng Nabi, dineng sahabat, wah entek uripku. Bareng ngrasa entek uripe, terus beliau iktikaf di masjid, bahkan menyancangkan diri, mengikatkan diri di tiang masjid. Dan dia berjanji semua hartanya diamalkan, semua hidupnya diibadahkan, dan dia mengira sudahlah saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi unik kan, takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendekat. Kamu takut kiai, semua kiai kita hormati, kita hormat sama Mbak Arwani, Mbah Mun, hormat sama Mbak Hasyim Asy'ari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat. Kalau takut ular kubra harus lari. Nah,
sama-sama kalimatnya takut. Nah, bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya, betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya takut. Tetapi dengan banyak pengetahuan yang musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu proporsi ittaqun nisa kayak apa, ittaqullah kayak apa, ittaqul hayah kayak apa. Cinta juga gitu, cinta kepada Allah kayak apa, cinta kepada Rasul kayak apa, cinta kepada perempuan kayak apa, cinta pada teman kayak apa. Semuanya redaksinya juga hub, mahabbah. Tapi orang akan proporsional. Makanya ulama itu kalau ngendikan lafaz yang sama itu ditafsiri beda-beda. Misalnya gini, yang paling terkenal, nak kira atau krungu ya kebangetan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Was-sholat minallah ar-rahmah wa minal malaikah istighfar wa minal adami tadarruun wa du'aun. Coba, Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad. Apapun hebatnya kanjeng Nabi kan di bawah Allah. Berarti Allah di atas kanjeng Nabi. Maka ketika ada ayat gini, innallaha saat temen Allah Ta'ala yusolli misalnya, maca sholawat sapa Allah. Masa macane sholawat Allah mending ini, Allahumma sholli ala Muhammad. Loh Allah dhewe kok muni Allahumma terus piye kan gitu. Paham ya? Tentu redaksine Allah ya usolli ala Muhammad. Saya menambahkan rahmat kepada, ya langsung jadi usolli ala Muhammad azidu alaihi rahmatan. Saya menambahkan dia tak kasih rahmat. Wa minal malaikat istighfarun, ketika seorang malaikat disebut membaca sholawat kepada Nabi, artinya malaikat memohon kepada Allah supaya menambahkan sholawat atau istighfar. Nah kita ini kan wong sombong. Kita semua ini nak wong sombong, nak ndongakno kanjeng Nabi, wong kowe dhewe nasib ora jelas kok ndongakno wong sing jelas. Ya demen diguyu malaikat. Ya Allah, tolong ya Rasulullah itu jenengan sakit ini, nak ora bahaya kafir iku coba. Maka ketika kita baca sholawat kepada Nabi itu bentuk tadarruk kita, bentuk DPDP kita. Ya Allah, jasanya Nabi yang begitu banyak, saya tidak mungkin membalasnya. Sehingga urusan balas membalas budinya saya pasrahkan jenengan. Sehingga sholawat dari kita itu pengganti doa jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki. Karena kita ini utang jasa tapi tidak berkutik mau balas pakai apa. Sehingga sama-sama sholat. Minallah maknanya pemberian, dari malaikat maknanya istighfar, dari kita maknanya tadarruk. Semuanya katanya sholat. Jadi makna itu pasti ada proporsinya. Ada apa? Proporsi. Dan itu ulama tahu. Sehingga kemungkinan salah itu kecil karena dari awal dianalisis tadi ada ayat khadoriyah, safariyah, lailiyah, nahariyah. Sehingga detail. Nah, barokahnya ngaji ini kamu kemungkinan mufassir ulama dulu salah itu kecil sekali karena tadi terhitung. Bahkan per kalimat itu terhitung. Sampai ada guyonan ulama kalau kamu ingin tes doktor tafsir itu ada satu kata, sak kalimat, orang sak kalam, sak kalimat yang diturunkan Quran. Itu ketika ada ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Dhisik waqaf. Minal aswad itu waqaf. Sehingga sahabat itu kalau bulan Ramadan, kalau malam-malam dulu kan tidak ada listrik. Itu di pintunya Kang Ali, di pintunya itu dikasih benang hitam sama benang merah. Jadi agar jimak bojone didelok. Orang ketok aja oleh berarti kan gitu. Kok orang ketok aja oleh. Mangan ya gitu, mangan tangan mangan nginceng neh. Oh orang ketok berarti. Karena ukuran menjadi nggak boleh makan minum itu apa? Sehingga benang hitam terbedakan dari benang putih dalam pandangan mata. Ya begitu terus. Ketika Rasulullah dilapuri itu, dilapuri wong salah paham mau udah masang apa? Benang. Menurut santri sing nakal benangnya cilik benang ketok-ketok. Nah benangnya gede kan gampang ketok. Akhirnya Jibril teko. Orang ngono maksudnya umatmu salah paham. Iki aja ana sak kata suruh tak turunno minal fajr. Jadi minal fajr itu satu-satunya contoh ning Quran sing turun mau sak kalimat tok. Jadi Jibril kok langit medun ning bumi, iku mau nggawa minal fajr. Ya sakake ya durung kok langit kok bumi mau nggawa apa? Minal fajr. Iku Jibril mau turun apa? Minal fajr. Satu-satunya contoh Quran turun sak
sak kalimah ora kok apa sak kalam ra musnad mbek musnad ilah. Saya teruskan malih ya. Jadi kemungkinan para ulama salah itu kecil karena tadi sanatnya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika ayat itu dibaca Nabi saat di rumah Sayyidah Aisyah, temanya adalah pembebasan Aisyah dari tuduhan apa? Zina. Terus peristiwanya sama siapa, tuduhannya siapa, yang menuduh siapa, itu detail sekali. Yang menuduh adalah orang-orang munafik. Terus Sayyidah Aisyah tersiksa karena omongannya si A, si B. Ini detail sekali. Nah, barokahnya detail itu kemungkinan salah itu kecil. Andai kan itu tidak detail, maka orang akan menafsirkan ayat dengan maknal am, dengan lafadz am, dan itu bahaya. Misalnya lafadz am gini, innal insana lafi khusrin, semua manusia pasti getun. Mosok Rasulullah masuk lafadz innal insana, masa para nabi, para wali masuk innal. Tapi kalau kamu tahu bahasa Arab kan alil ahdi, al itu untuk makna takrif, orang tertentu yang kelakuannya tertentu itu lafi khusri, sehingga proporsional makanya ketika ada ayat misalnya gini, wa anni faddaltukum alal alamin, Bani Israel didawi pangeran, saya memuliakan kamu di atas seluruh penduduk dunia. Semua mufassir mengatakan karena umatnya Rasulullah adalah umat terbaik, kuntum khaira ummatin. Tapi kenapa Bani Israel dikhitopi wa anni faddaltukum? Oh begini, ala alami zamanihim, apa? Ala alami zamanihim. Bani Israel adalah penduduk terbaik di eranya atau di masanya. Kenapa begitu? Karena ada al. Apa? Ada seperti begini ya. Mbak Arwani itu yang terbaik di eranya. Tentu beliau kan nggak akan merasa lebih baik ketimbang Mbak Munawir karena gurunya. Mbak Mun terbaik di eranya tentu dibanding kita-kita. Kalau dibanding Mbak Zubair, sama Said Abdul Al-Haddad terbaik. Tapi kan nggak mungkin beliau kerja dibandingkan sama Faqih Muqaddam, sama Habib Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Semua ini orang-orang terbaik tentu kita tafsiri di eranya. Karena mesti beliau-beliau punya senior. Paham ya, jelas ya? Sama lah ketika wa anni faddaltukum alal alamin, Bani Israel dikhitopi gitu, alami zamanihim, bahwa Bani Israel lebih utama hanya dibanding apa? Orang di eranya. Tidak mungkin mengalahkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena umatnya Nabi kena status kuntum khaira ummati. Ya jelas ya. Jadi nah, siapa yang tahu proporsional ini? Lagi-lagi ulama. Jadi ini penting, ulama ini penting. Sama ketika Rasulullah itu nyuwun sewu ya mau berteman orang-orang kafir, itu ulama yang tahu bertemannya apa. Karena Rasulullah tidak punya hadun nafsi, bertemannya adalah tatmi anil Islam, supaya menyenangkan mereka masuk Islam. Tolaban di imanihim wa toma'an di imanihim. Tapi nak sing akrab sampean, paling untuk servis ya. Gak butuh Islami, butuh duit. Kan nanti terserah. Sama-sama zahir itu mau berteman, tapi kan beda orang soleh sama ndak. Aku bolak-balik nyontono gampang kasus itu. Ana wong soleh ngekeki dhuwit rondo ayu, wis pikirane nulung. Enak wong dolim ngekeki dhuwit mesti pesen apa ora ora. Jadi sama, perilakunya sama-sama memberi. Tapi orang soleh sama orang fasik selalu beda. Makanya Allah nak ngendikan itu sederhana, dan ini sangat sederhana tapi sangat dalam. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo. Sama. Ya coba kiai sama orang fasik ya ramah ya lomo. Enak menawa gelem dadi apik. Antar wong fasik ya sayang ya lomo, ben kena dadi anak buah, ben gelem ngedaro narkoba. Lomane padha, pemberiannya sama. Sing kiai memberi ben orang ini jadi baik, sing bandar narkoba memberi ben gelem dadi anak buah, memberinya sama, perhatiannya yang beda apa? Niatnya, karena tidak akan sama. Afamangka mu'minan kamangkana fasiko. Lah saya ingin Quran itu dibaca seperti ini sehingga kualitas maknanya terjaga. Karena bawa kaya kue terus diterjemah, apakah orang mukmin sama dengan orang fasik? Jawab tidak. Itu bangunnya apa ujian masuk madrasah aliyah loh. Bocok orang karu-karuan paham itu. Jadi sing detail ya, ngaji Quran sing detail.
Jadi afamang kana mu'minan kamang kana fasiqo. Makanya Rasulullah nanti ngendikan, dan hadis ini saya pegang betul, jangan geman salah faham sama orang soleh yang alim, karena motifnya pasti kebenar meskipun dohiri salah. Terus Nabi ceritakan habrun min ahbari Bani Israel, dulu itu ada orang alim dari Bani Israel, itu orang soleh sekali, alim sekali, tapi ketika beliau sodakoh itu dikasihkan sama maling. Fatahat dasan nas, orang geger, orang alim sodakoh mbek maling, nggak mana kang ali santri radikai malah maling. Kontroversi belum selesai, hari kedua dikekno lonte, dikekno wong nakal, geger meneh. Ini orang alim kok malah ngamal ning lonte, geger belum selesai, hari ketiga dikekno wong sugih. Jadi 3 hari itu keliru terus. Tapi beliau orang alim, orang ini dipuji Nabi, kata beliau begini, wong nganti dadi lonte iku kepen golek duit. Jadi wingi tak kei, nduk kowe kok dadi lonte golek duit iki tak kei tapi ora usah dadi lonte. Fala Allah antas taifa, saya memberi itu supaya dia enggak jadi nakal. Beda enggak ambek wong fasik sing ngekei duit. Ayo beda ta ora? Terus yo pesan cerita. Terus copet itu dikasih, ditanya kenapa kamu ngasih copet? Ya ya copet nganti nyopet golek duit, cung ora usah nyopet ya dino iki tak kei. Biasanya sedina untuk piro cung misalnya? Ya 500.000 wis kei 500.000 ora usah nyopet. Artinya apa? Sama-sama bentuknya itu ngasih, tapi motivasinya B. Sing paling sinis terakhir, wong sugih dikai. Wong sugih ya bingung, "Mbah ya kalau sugih mbok kei dhuwit." Lah nganti kowe medhit, iku ora saking senenge dhuwit tak tambahi. Akhirnya isen sugih. Makanya masyhur itu. Jadi artinya gini loh, wong alim ora iso dipadakno wong. Makanya ketika Rasulullah SAW berteman dengan Nasara Najran, sampai Nasara Najran sowan ke Nabi konsultasi tentang agama, terus bagian riwayat Nabi menghormati mereka, itu beda dengan kita. Kita seperti itu nggak boleh niru-niru amat karena konteksnya beda, kekuatan kita, iman kita dengan Nabi itu beda. Tapi tetap ini menjadi hukum, siapapun boleh menganalisis sesuai pahamnya masing-masing, tapi tetap beda. Saya ulang lagi, tetap beda. Karena tadi misalnya ono wong alim soleh terus senengane mulang rodo-rodo ayu, ya kita harus husnudon. Paling banter sangka bodoh dadi pinter, sangka nakal dadi solihah, sangka kedonyan dadi eling akhirat. Ya motif utamanya seperti itu. Senajan kok akhirnya kecoba Hamdani terus ono sing diwayoh, ya tetap halal kan diwayoh. Tapi kan motivasi utamanya itu bahwa para janda ini harus lebih baik. Makanya nenggone tiba nih manakib, nenggone tiba berjanji wayamsi ma'al armalati, di antara sifatnya Nabi itu mau mengajarkan beberapa janda karena mereka kasihan. Tapi nak sing mulang sampeyan, sing mulang Hamdani, sing khusnudzon ku sapa? Khusnudzon kebodohan.